Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita semua kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu memberikan kekuatan untuk mengamalkan agama yang sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ikhwani fillah, sahabat keluarga Siliwangi yang saya cintai, ketika kita berdoa, maka yang ada di pikiran kita itu adalah ijabah dari doa tersebut, yakni doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita perlu tahu dan harus tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa seorang hamba ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa dengan hati yang ikhlas, tawadhu, khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah melaksanakan apa yang dianjurkan ketika berdoa, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan semua keinginan kita, semua doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat keluarga Siliwangi yang saya cintai, Al-Fakir di sini akan membahas tentang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian doanya itu diijabah. Dan Al-Fakir di sini akan mengambil dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Muntakhab Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. An Fadalah bin Ubaidin, dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, iddakhala rajulun, maka ketika itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk. Setelah masuk seperti itu, dia pun mengerjakan sholat lalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Allahumma ghafirli warhamni. Allahumma ghafirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, rahmatilah aku, kasih sayangilah aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilta ayyuhal musolli, wahai engkau yang sholat terlalu tergesa-gesa. Jadi yang sholat tadi tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW, engkau itu tergesa-gesa. Idza shallaita faqa'ata fahmidillah bima huwa ahluhu wa sholli alayya tsumma du'uhu. Bila engkau sudah sholat, lalu duduk dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang pantas baginya, dan sholawat kepadaku, barulah kamu berdoa. Dalam arti ketika kita telah menyelesaikan sholat, setelah itu apa? Setelah itu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah sholat memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan setelah itu juga berdoa, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita berdoa. Barulah kita berdoa. Qala thumma shalla rajulun akharu,
Kemudian ada lagi yang sholat laki-laki yang lain setelah laki-laki tersebut. Fahamidallah wa shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia bertahmid atau membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa shalla ala Nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu nabiyyu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, ayyuhal musalli, wahai orang yang salat, ud'u tujab, ya. Berdoalah niscaya akan dikabulkan. Berdoalah engkau niscaya akan dikabulkan. Jadi kunci, sebagian kunci dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni setelah kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kita harus perhatikan dulu apa yang semestinya kita perhatikan sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai sholat hendak mau berdoa, jangan langsung berdoa, akan tetapi memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang pantas. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, ni'amah wa yukafi majidah, dan sebagainya. Ya, hamdan na'imin, ni'amah wa yukafi majidah, dan sebagainya. Ya, banyak kalam-kalam atau ucapan-ucapan nih memuji Allah Subhanahu wa taala yang pantas dan baik. Setelah itu, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, setelah itu langsung bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat apa saja, ya, meskipun solawat yang tidak terlalu panjang, mungkin misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, seperti itu bisa, atau solawat apa saja yang kita bisa. Setelah membaca solawat, langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka seperti itulah runtutan atau ketertiban ketika kita mau berdoa. Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda, ud'u tujab, berdoalah engkau maka engkau akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni setelah memuji Allah, setelah bersolawat, kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua permintaan-permintaan kita. Jadi inilah kunci doa kita, ya, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan tergesa-gesa, ya, jangan tergesa-gesa, perhatikan dulu apa yang semestinya kita panjatkan sebelum kita berdoa. Agar Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan keinginan-keinginan kita, selalu mengabulkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan. Ikhwani fillah, sahabat channel Keluarga Siliwangi yang saya cintai, yang saya banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah atau kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan tadi dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kepada kita di dalam perkara-perkara yang baik, di dalam amalan-amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.